guys, jangan lupa subscribe dan komen ya. Hai guys, welcome back to Rian Prana Channel from YouTube to the world. Bagi kalian yang belum subscribe YouTube channel aku ini, tolong subscribe dulu ya. Supaya apa? Supaya saya lebih kreatif lagi dalam untuk membuat konten tentang healthy and hospital information. Oke guys, baiklah. Pada hari ini berhubung pasien lagi selesai semua administrasinya, jadi saya ingin nge-vlog dulu ya tentang pembahasan kali ini. Sebenarnya saya ingin membuat sebuah hospital tour seperti itu ya, jadi pengen keliling ke seluruh bagian ruangan di rumah sakit seperti itu ya, karena sebenarnya semenjak saya bekerja di rumah sakit ini banyak sekali hal-hal yang dulunya saya nggak tahu ya seperti itu ya, yang membuat saya penasaran apa aja sih bagian-bagian dari rumah sakit seperti itu ya. Namun berhubung ini karena masih COVID-19 jadi tidak memungkinkan, maka hospital tournya saya jelaskan secara rincian aja ya, tapi tidak langsung ke bagian-bagian yang langsung seperti itu, karena pembahasan kali ini saya ingin memberitahukan kepada Anda apa aja sih bagian ruangan, bagian-bagian dari rumah sakit tersebut, mulai dari front office, back office, perawatan, dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi kali ini kita bahas tuntas, dan sebelumnya balik lagi tolong subscribe dulu ya. Sama seperti saya yang dulunya ya melihat sebuah rumah sakit yang bagus seperti itu, jadi sedikit penasaran seperti itu guys, apa aja sih ya yang ada dalam rumah sakit seperti itu. Kemudian juga setelah saya memasuki rumah sakit, ada juga bagian-bagian yang tertera, yang tertulis di depan pintunya, ini ruangan A, B, C, dan D. Namun saya juga belum paham apa maksudnya. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian ya, namun tolong tonton video ini sampai habis supaya kalian tidak tercecer informasinya. Oke, pertama kita bahas adalah bagian front office-nya dulu ya guys. Nah, di front office ini ada yang namanya bagian pendaftaran. Nah, bagian pendaftaran ini adalah bagian di mana kalian mendaftar perawatan, baik itu rawat jalan, rawat inap, check up, dan sebagainya ya. Jadi pendaftaran ini bagian awal saat Anda masuk pertama kali untuk kontrol dan rawat inap dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya kasir. Nah, kasir ini ada dua, ada kasir rawat inap dan kasir rawat jalan. Jadi kasir ini fungsinya adalah tempat pembayaran ataupun kepulangan pasien, di mana pasien di sini maksudnya adalah pasien yang khususnya adalah pasien umum ya guys. Jadi kalian bayar di tempat seluruh biaya perawatan dan perawatan rawat jalan. Dan yang selanjutnya itu adalah bagian ataupun ruangan yang namanya administrasi. Bagian administrasi ini adalah bagian di mana kalian menyerahkan ataupun memverifikasi tempat bagian dari memverifikasi berkas yang kalian serahkan di bagian pendaftaran tadi. Contohnya jika ada kekurangan, maka bagian administrasi akan menelpon pihak keluarga dan untuk melengkapi berkas-berkas yang kurang tadi. Selanjutnya itu adalah apotik. Apotik ini adalah bagian di mana tempat penyediaan ataupun penyerahan obat, resep obat yang sudah ditulis oleh dokter ataupun obat yang diresepkan dokter saat Anda rawat inap, seperti infus, obat pulang, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada lagi bagian humas. Humas ini adalah bagian hubungan masyarakat. Jadi bagi kalian yang ingin mengetahui tentang informasi seperti keluarga Anda rawat di mana, terus jadwal dokternya kapan saja, maka kalian boleh tanya di bagian humas. Ini ada admission. Admission ini adalah khusus bagi jaminan BPJS ya guys. Jadi seluruh jaminan BPJS itu akan diverifikasi di bagian admission dulu. Jadi bagian admission ini yang berhubungan langsung dengan bagian yang terkoneksi seperti ke bagian BPJS-nya langsung seperti itu. Dan kemudian lagi ada yang namanya UGD. Bagian UGD ini adalah bagian unit gawat darurat. Jadi kalau kalian demam panas ataupun pasien kecelakaan, yang pokoknya yang bersifat emergensi ataupun darurat, maka lewatnya masuk UGD ya guys. Itu tadi bagian front office-nya. Sekarang kita bahas bagian back office. Nah, back office ini saya bagikan menjadi dua.
Yang pertama itulah bagian manajemennya, dan yang selanjutnya itu adalah bagian keperawatannya. Namun kita bahas dulu bagian manajemennya guys. Nah, jadi di bagian manajemen itu ada manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan manajemen bidang medis ya, seperti itu. Nah, jadi di keuangan ini ya tentunya ada bagian keuangan, terus kemudian lagi ada bagian cashmix. Cashmix ini adalah bagian dimana memverifikasi berkas penagihan ke otoritas yang bisa diklaim seperti itu, seperti asuransi, kemudian lagi BPJS, tenaga kerja dan sebagainya. Terus bagian manajemen lagi itu adalah sumber manusianya. Di sini adalah ada bagian HRD tentang seluruh yang berkaitan dengan pegawai ataupun karyawan ya guys, seperti bagi yang ingin perpanjang kontrak, terus kemudian lagi yang merekrut karyawan baru dan sebagainya, itu adalah bagian dari HRD ataupun sumber daya manusia. Di bagian manajemen juga ada bagian marketingnya juga. Marketing ini adalah bagian dimana yang mempromosikan ataupun membuka MOU ataupun mencari rekan-rekanan baru bagi customer ya, seperti itu, mulai dari klinik, puskesmas, PT dan sebagainya. Ini adalah tugas dari bagian dari marketing. Di dalam bagian manajemen ini juga ada bagian IT ataupun Information and Technology yang berkaitan dengan seluruh teknologi rumah sakit, dimulai dari komputerisasi, aplikasi, wifi. Itu adalah bagian dari tugas dari IT ini, bagian dari IT ini sendiri guys. Itu adalah bagian dari back office manajemen. Sekarang kita lanjut ke bagian back office, bagian keperawatan. Nah, yang pertama ini ada poliklinik ya. Nah, poliklinik ini adalah khusus bagian pasien rawat jalan, dimulai dari penyakit dalam, poli penyakit dalam, poli saraf, poli kandungan, poli anak, poli mata dan sebagainya ya guys. Jadi kalian yang rawat jalan itu langsung konsultasi di bagian poliklinik sesuai poli tujuan Anda. Kemudian lagi ada lab ataupun laboratorium. Lab ini adalah bagian untuk ngecek tes urin, gula darah dan sebagainya ya guys, yang saya tidak bisa sebut satu persatu karena itu adalah bagian medis. Kemudian lagi ada MCU, medical check up. Ini biasanya bagian dimana khusus bagi karyawan-karyawan baru seperti itu guys, untuk di check up kesehatan fisik baik itu luar maupun dalamnya. Kemudian lagi ada bagian radiologi. Di sini tentang untuk CT scan, toraks, USG abdomen. Di sini adalah bagian dari radiologi. Terus ada lagi ruang perawatan seperti itu sesuai kelasnya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP, VVIP dan sebagainya seperti itu. Presiden suite seperti itu ya. Selanjutnya ini ada ruang gizi, dan jadi ruang gizi ini adalah tugasnya untuk menjaga atau mengkontrol makanan pasien yang dirawat inap. Terus kita lanjut lagi, ada bagian ruangan ICU. ICU ini adalah ruangan bagi pasien rawat inap yang membutuhkan perawatan yang intensif seperti itu ya guys. Kemudian lagi ada bagian PK. PK ini adalah tempat bagian yang tempat kelahiran gitu ya, untuk yang tempat melahirkan. Kemudian lagi ada tempat ruang anak dan ruang bayi. Ruang bayi ini disebut dengan ruang perina. Terus kita lanjut ada bagian OK. OK ini adalah tempat kamar operasi ya guys, tempat bagi pasien yang membutuhkan perawatan operasi maka akan ditempatkan di bagian operasi. Terus kemudian ada lagi tempat kamar mayat atau kamar jenazah. Sini adalah bagi pasien plus di rumah sakit, baik yang melalui UGD ataupun yang memang sudah dirawat sebelumnya. Kemudian lagi, dan bagian yang terakhir adalah bagian operator serta
engineering dan maintenance. Jadi operator ini adalah yang melayani bagi seluruh customer yang ingin tanya tentang kontrol, jadwal kontrol ataupun jadwal dokternya, kemudian lagi ya yang telepon yang bersifatnya dari luar lah ya guys. Dan kemudian ini adalah bagian engineering dan maintenance ini. Nah guys, itulah pembahasan kita kali ini tentang bagian-bagian yang ada di rumah sakit itu guys, mulai dari front office, back office manajemen, back office tentang keperawatan. Jadi semoga informasi ini menjadi bermanfaat bagi kalian ya, bagian yang kalian wah ada apa aja sih di bagian-bagian di rumah sakit yang mewah ini, seperti kan yang kalian lihat kalau masuk rumah sakit, seperti yang menjadi penasaran bagi Anda. Semoga ini sedikit menambah pengetahuan Anda ya guys. Nah, untuk itu supaya saya nambah semangat lagi untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan informasi rumah sakit, maka yang belum subscribe balik lagi subscribe ya, dan komen dan share video ini kepada seluruh teman Anda dan di sosial medsos Anda supaya apa? Supaya saya nambah semangat lagi. Terima kasih, thank you for watching.